Bingung sama bingung. Bingung sama bingung. Padahal Betul. kata bingung itu sebetulnya nggak boleh disebut-sebut ya. Iya, betul. Hidup sekali jangan apa namanya galau, Nggak usah bingung. bingung, permusuhan, ya di rumah nggak pernah tenang, di luar juga nggak dapatkan ketenangan, akhirnya ya remuk ya, akhirnya remuk, nggak enak itu. Akhirnya bukan rumah tangga, Beb. Rumah duka jadinya. Masya Allah, bukan rumah tangga tapi rumah duka. duka. Bukan baiti jannati tapi baiti nari. Nari, ya Allah. Nasallahu afiyah. Amin, amin. Bukan insyaallah. rumahku surgaku, yang ada rumahku adalah nerakaku. Nerakaku. Nauzubillah min dzalik. Khawani rahimakumullah, kami akan ngobrol seperti biasanya. Ikuti obrolan kami, insya Allah manfaat. Ya, insya Allah manfaat. Ya. Habib, saya itu pernah baca salah satu kisah di buku karya Abah Antum itu ya. Iya. Tentang apa hikmah dari seberang ya. Hikmah dari seberang. Itu ada seorang menantu yang dia pengen mertuanya cepat mati gitu ya. Wah. Ya, menantu yang pengen mertuanya cepat mati. Ya, kapan mertua saya ini kok nggak mati? Mati. Ini saya khawatir kalau ada yang berpikir seperti itu juga itu ya. Bahaya ini, Ya, bahaya ya. ini. Masya Allah. Karena saking pegelnya, saking sebelnya sama mertuanya. Ya, sebetulnya nih gimana nih kedudukan mertua di dalam Islam tuh seperti apa? Jadi kalau memang kita pelajari saat ini, di dalam tausiah-tausiah keagamaan itu, Beb, yang menceritakan hubungan suami ke istri, istri ke suami banyak. Anak ke orang tua ke anak banyak. Namun yang jarang membahas itu adalah bagaimana menantu bersikap yang baik kepada mertua, dan mertua bagaimana posisinya yang baik agar bisa dicintai oleh menantunya. Betul. Nah, ini Beb, ketika Antum bilang seperti ini, banyak di benak pemirsa ini yang dimaksud dengan menantu, itu menantu perempuan. Iya, padahal itu juga semuanya Dan yang ini umum disebut ini. mertua, itu ibu mertua. Mertua, bukan bapak mertua. Bapak mertua, padahal kan bukan seperti itu. Iya. Karena memang konfliknya rata-rata menantu perempuan sama ibu mertua. Jadi rata-rata biasanya begitu. Begitu biasanya Iya. ya. Yang sering terjadi ini pengalaman WA masuk kelihatannya. Iya. Pertanyaan yang masuk antara menantu perempuan dengan ibu mertua. Iya. Walaupun yang namanya mertua itu ya laki-laki dan Perempuan. menantu juga laki-laki dan Perempuan. Insyaallah. Apa itu yang sering orang nanya ke Habib apa kira-kira itu? Ya diantaranya begini ya, mungkin sebagian itu, ini yang poin pertama ya Bebe, dari sekian banyak yang paling banyak ditanyakan itu, gimana sih sebenarnya hukumnya hukumnya suami ngajak istri tinggal bareng dengan mertuanya. Masya Allah. Itu kan kadang-kadang timbul konflik dan lain sebagainya. Dan sebagian istri karena mendengarkan dari sumber-sumber yang mungkin hanya sepihak, menyatakan suami wajib memberikan tempat tinggal, jadi nggak boleh meletakkan istri bersama dengan mertuanya. Padahal tentunya fikih itu mungkin tidak sekaku itu, ada banyak hal-hal yang lain yang harus diperhatikan dan lain sebagainya. Nah ini yang mungkin mau kita bahas ini, Beb. Ini poin pertamanya dulu nih. Ini poin pertama. Tinggal bareng mertua menantu. Mertua VS menantu jadi. Ya Allah. Ini tinggal Versus. bersama versus banyak nih menantu yang curhat. Saya nggak sanggup nih tinggal sama mertua saya. Betul. Wahai suami, tolong sewakan rumah, kontrakan rumah di pinggir kali juga jadi masalah. Cuman ternyata rumah mewah, Beb. Bilang di pinggir kali ternyata rumah mewah. Dan juga beredar broadcastan yang macam-macam yang mungkin menurut saya juga yang namanya fikih itu nggak bisa diterangkan hanya dengan sekedar meme aja. Masya Allah. Suami haram menjadikan istri tinggal bersama mertua dengan fatwa haram. Ini kan tentunya harus dijelaskan lebih lanjut lagi. Bagaimana sih idealnya antara suami dengan istrinya ketika harus tinggal bersama dengan mertua. Kan kadang-kadang memang suami kondisi keekonomian dan lain sebagainya kan belum mampu mungkin Beb dan lain sebagainya, atau mungkin suami diperintahkan oleh orang tuanya. Kan banyak faktor yang melandasi harus terjadi seperti itu. Nah ini Beb, perlunya jadi orang bijaksana. Ya. Jadi pemirsa, bijaksana itu adalah bisa menempatkan segala persoalan pada tempatnya. Ya. Setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya, itu bijaksana. Setiap orang dituntut bijaksana. Kalau kata pepatah Arab, yatrahud dawa fi mawdhi'id da. Masya Allah. Meletakkan obat di tempat sakitnya. Tempat sakitnya. Kalau obatnya bukan di tempat penyakitnya, jadi penyakit justru. Jadi mungkin penyakit. Ya. Kelebihan vitamin bisa jadi penyakit. Gini Habib, saya mau kembali ke tadi itu ya. Ya. Jadi sekarang ini banyak
suami yang dituntut sama istrinya untuk punya rumah sendiri Ya. karena istrinya tidak mampu tinggal bersama mertuanya dan sekaligus dapat meme. Ya, Iya, dapat meme yang tadi dapat itu. broadcast di WhatsApp atau di Facebook atau dimanapun ya. Pesan singkat yang isinya suami wajib memberikan tempat tinggal kepada Istrinya. istri. Ya. Nah, diartikan tempat tinggal itu rumah sendiri gitu. Rumah sendiri. Ya, harus punya rumah gitu ya. Sendiri. Padahal itu sebenarnya nyewa aja, termasuk tempat tinggal itu nggak harus beli ya, nyewa pun juga bisa. Tapi ini fatwa yang beredar tanpa penjelasan yang konkret ini yang jadi masalah. Iya. Ini, Beb. Termasuk tinggal bersama orang tua asal punya tempat sendiri kan juga termasuk tempat tinggal. Iya. Kita disiapkan kamar sendiri, bagian untuk kamu wahai menantu kami di sana itu udah termasuk berikan tempat untuk bernaung, tempat tinggal kan ya, Yang layak. yang layak. Ya. Kalau dia menuntut lebih tanpa melihat kondisi suami kan termasuk perbuatan yang zalim. Ya, karena termasuk membebani suami dengan apa yang suami nggak mampu, itu nggak boleh itu. Artinya bukan istri yang baik ya. Bukan istri yang Bukan baik. istri yang baik. Kalau istri yang baik dia akan terima kondisinya suami apapun. Ini dari sisi istri ya. Ya, dari sisi Istri istri. yang baik. Tapi kadang juga suami kurang ajar, Habib. Ya, dia maksa istrinya jadi baik, tapi dia nggak pernah Baik. jadi baik. Ya. Ya, nggak pernah jadi baik. Nah, inilah bijaksana. Jadi penyakitnya istri ya diobati, penyakitnya suami juga harus diobati. Betul. Ini. Jadi jalan sendiri ya. Ngobatinya. Ini suami diobatin, istri diobatin. Jadi nggak bisa kan cuma dengan satu meme memutuskan hukum. Ya. Kemudian suami harus sewakan rumah, suami harus belikan rumah dan lain sebagainya. Karena kadang suami juga terikat pada hukum, Habib. Ya. Hukum di mana orang tua yang mengatakan kamu tidak boleh keluar dari Rumah rumah. Kamu wajib menemani ibu. Sementara taatnya anak kepada orang tua ini hukumnya Wajib. Ini kalau ketemu orang tua yang juga tidak bijaksana kan repot juga ya. Repot juga. Terus sikap yang enak harusnya gimana nih, Bib? Ini kan tadi kita lagi bahas kebingungan masyarakat. Iya. Kita lagi mengemukakan kebingungan orang ini. Yang paling enak yang tidak bertentangan dengan hukum, kemudian juga sesuai dengan kaidah-kaidah tasawuf, Iya. kaidah masyarakat. Karena kadang hukum ini harus diterapkan sesuai juga dengan nilai norma yang Nilai berlaku norma di yang berlaku di masyarakat sehingga tersebut. semuanya jadi indah gitu ya, Iya. jadi indah. Menurut Habib seperti apa? Ini harusnya saya yang nanya, kok malah saya yang ditanya ini. Gantian, Bib, Ya, udah. gantian. Masa saya terus yang jawab? Saya pakai tongkat, Bib, udah tua. Bib. Ya, giliran yang muda-muda yang jawab ini. Kurang lebih begini, Habib. Kalau memang kondisi suami mampu, kondisi orang tua tidak mengharuskan, Tidak mengharuskan tinggal bersama orang tua maksudnya. tidak mengharuskan tinggal bersama orang tua, dan kalau dipaksakan ada madharat, maka memang selayaknya suami tinggal sendiri bersama dengan istrinya, namun tetap tidak mengabaikan orang tuanya. Oke, saya potong dikit Habib ya. Ya. Apa yang Habib sampaikan tadi saya coba ulangi. Ya. Karena ini kan masalah yang penting ya. Penting sekali. Ya. Jadi kalau seorang suami punya harta dan kemampuan Punya kemampuan untuk menyewakan atau membeli ya. Kan, ya, Artinya menyediakan tempat tinggal. Baik itu dengan dipinjemin orang, Pokoknya maupun dengan sewa, apapun bentuknya ya. apapun bentuknya, tempat tinggal walaupun ukurannya 4 kali 4 meter gitu Iya, kan ya. Kos Beb kan juga termasuk tempat tinggal. 4 kali 4 meter itu kan kos-kosan tuh ya. Tempat tinggal, mampu menyediakan tempat tinggal. Kemudian orang tuanya suami juga tidak bermasalah dengan anaknya itu Tinggal sendiri. rumah sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau sampai tinggal bersama orang tua timbul masalah Ya, yang ada membawa madharat. madharat dalam agama. Karena mungkin orang tua juga punya anak banyak, bukan cuman anak semata wayang ini gitu Betul, ya. Mungkin ada betul kakaknya, adiknya, sehingga kalau tinggal bersama timbul madharah dalam agama, banyak hal haram terjadi dalam agama, maka memang suami menyediakan tempat tinggal sendiri untuk istrinya. Itu solusi yang paling tepat dan tanpa suami mengabaikan kewajibannya kepada orang tuanya. Karena sebagaimana istri Ini dengan catatan itu- Habib, kalau istrinya tadi memang pengen rumah-rumah Sendiri, Tapi tentunya. kalau istrinya seneng tinggal sama mertua kan oh ya udah selesai, Beb. selesai masalah ya. Selesai pembahasan. Selesai Berarti kan pembahasan, ya. istrinya ridho untuk tinggal bersama dengan mertuanya, kemudian nggak ada madharat, ya bagus. Bagus, ini lebih utama itu kan ya. Ya, Karena itu melayani orang tua. lebih ideal itu. Betul, melayani Akhirnya orang tua banyak juga. mendapatkan kesempatan suami berbakti pada orang tuanya dan istri juga berbakti pada orang tuanya
suami. dan berbakti sama suaminya dalam menyenangkan orang tua Tuanya suami. Betul sekali. Betul, Beb. Jadi Betul. sebelum kita lebih lanjut ngobrol yang macam-macam, Iya. idealnya rumah tangga itu bukan rumah-rumah sendiri berarti ya. Ya, jadi ide rumah tangga adalah keharmonisan, Hmm. keharmonisan antara pasangan itu dengan orang tuanya, dengan pasangan itu sendiri, dan juga dengan mertuanya. Betul. Berarti bukan masalah tinggal rumah-rumah sendiri, bukan ya. Tetapi bagaimana bisa menjadikan Mewujudkan keharmonisan itu itu. sendiri. Ya. Sehingga kalau dalam satu rumah bisa terjadi yang harmonis, itu yang paling Istimewa. di situ ya. Masya Allah. Kalau sampai nanti ada rezeki, silahkan beli rumah sampai ke rumah orang tuanya. Masya Allah. Belakangnya boleh. Habib. Belakangnya boleh Iya, sampai rumah. Kalau perlu dikelilingi itu ya. Kelilingi Beli itu semua, ya. beli semuanya, Beli insya Allah. semuanya, Masya Allah. Sehingga orang tuanya bisa main ke rumah anaknya cukup jalan kaki ya. Jalan kaki. Masya Allah. Bagus ya. Berarti pemirsa sebelum dilanjut nih, perlu digarisbawahi ya. Rumah tangga yang ideal itu bukan yang punya rumah-rumah sendiri, tetapi yang bisa harmonis dengan pasangan hidupnya, harmonis dengan orang tua pasangan hidupnya. Nah, itu baru namanya Rumah ideal. tangga ideal. Yang Itu bagus. baru rumah tangga, bukan rumah duka. Bukan rumah duka Bukan ya, itu rumah duka itu. rumah tangga. Insyaallah. Poin berikutnya, ternyata istri tidak mau diajak tinggal bersama suami di rumah mertuanya. Jadi Kalau- istri tidak mau diajak tinggal bersama suami serumah dengan orang tua suami. Pertanyaannya, Beb, boleh enggak nih istri bersikap seperti ini di saat suaminya memang tidak mampu? Tentunya kalau suaminya nggak mampu, yang namanya istri yang baik adalah istri yang tidak memaksakan kepada suami melebihi batas kemampuan suami. Ketika istri memang tidak mampu untuk tinggal bersama dengan mertua dan suami belum mampu menyediakan tempat tinggal sendiri, maka sebaiknya istri berdamai dengan perasaannya, belajar gimana caranya agar dia bisa tinggal bersama dengan mertuanya sementara nunggu sampai suaminya akhirnya mampu untuk menyediakan tempat tinggal sendiri. Jangan menganggap ini sebagai satu problem, satu masalah. Jadi cara pandangnya harus dirubah. Ini adalah peluang saya untuk mendapatkan ridhonya suami. Yang mana ridhonya suami adalah surga bagi istri. Dan suaminya sendiri secara pribadi juga harus ikhtiar. Saya kalau sampai mendapatkan kemampuan, saya pasti akan belikan atau sediakan, bukan belikan ya, sediakan tempat tinggal sendiri untuk istri saya. Syukur-syukur bisa didekat dengan orang tua saya sehingga masih bisa membayar hak keduanya dengan sebaik-baiknya. Iya. Gitu. Ini kasusnya kalau istrinya tadi meminta Iya. dengan paksa, pokoknya Mas, aku mau rumah-rumah sendiri, aku tak sanggup tinggal bersama orang tuamu. Dia harus melihat suaminya mampu atau tidak gitu ya. Betul. Kalau suaminya tidak mampu, berarti bukan istri yang baik kalau dia maksa seperti itu ya. Ya tentunya Karena memang- suaminya udah nyiapkan tempat bersama orang tua kan nyiapin tempat. Ya, Om. ada kamar terpisah, kemudian dan lain sebagainya. Juga nah, ketika memang ya ini ada beberapa problem juga, Habib. Jadi ketika tinggal bersama tuh kadang-kadang sebenarnya orang tua nggak masalah, tapi yang bermasalah itu saudara yang lainnya. Nah, saudara ipar ya. Saudara ipar, kadang-kadang bermasalah dan lain sebagainya. Tentunya suami harus bisa juga ketika tinggal bersama memberikan privasi kepada istrinya. Kalau misalkan ada kamar, usahakan ya kamar mandi di dalam kamar itu. Nah, kadang-kadang repotnya di dalam kamar sudah ada kamar mandinya, tapi kamar mandinya milik bersama. Satu rumah bisa masuk ke situ semuanya. Lah ini nggak ideal juga ini. Ya. Ini nggak ideal juga. Kalau memang suami bisa, harus tinggal serumah, ya udah siapkan privasi untuk istrinya. Karena ketenangan batin termasuk nafkah batin yang wajib diberikan kepada istri oleh suaminya. Oke, makasih Habib. Saya ulangi ya, ini pemirsa maaf saya ulang-ulangi terus karena ini Iya. penting. Saya yakin Anda juga menanti-nanti jawaban yang seperti ini. Ketika istri memaksa, Iya. sementara suami tidak mampu, maka bukan istri yang baik. Betul. Ketika istri memaksa, sementara suami mampu, maka suami wajib Wajib memenuhi permintaan Istrinya. istri dengan catatan tidak ada masalah dengan orang tuanya. orang tuanya. Ya, tidak ada masalah dengan orang tuanya. Tidak ada masalah dalam kehidupan beragama itu sendiri kalau misalnya dia rumah-rumah sendiri. Kalau rumah sendiri menimbulkan maldoroh, Ya lebih baik tinggal bersama dengan orang tua. ya semisal gini Habib, kan ada nih suaminya tugas di luar pulau. Istrinya di rumah sendiri. Nggak ada yang nemenin di sana.
Ya tentunya kalau seperti itu Lebih baik kan dia tinggal bersama orang tuanya atau bersama mertuanya ya? mertuanya itu yang lebih baik Lebih karena utama kan ya? Menghindari fitnah ya? menghindari fitnah dan segala macam. Gitu. Oke, yang selanjutnya Habib, istri maksa minta rumah-rumah sendiri, ya suaminya mampu. Nah sekarang orang tuanya ngelarang. Ini masalahnya saya pilah-pilah Habib. Yap. Orang tua yang melarang. Kalau sampai kamu keluar dari rumah ibu tidak akan ridho selama-lamanya. Nah, misal begitu. Sama nangis ibunya. Wah, berat ini tentunya ya. yang dipilih Masalah yang berat mana? ini. Terus istrinya ngomong, kalau sampai kamu turutin orang tuamu, jangan pernah kenal aku lagi. Masya Allah, suami stres. Solusinya, Beb, solusinya, kalau ada pertentangan itu, maka kita harus bisa memenangkan hati keduanya, sekalipun menuruti salah satunya. Dan dalam hal ini tentunya suami menuruti orang tuanya. Setelah itu rayu istri kamu. Iya. Kamu sabar dulu, nanti Betul. saya kasih begini, nanti saya kasih begini. Rayulah. Iya, Sebagai misalnya nggak dibelikan rumah tapi dibelikan mobil gitu ya, Beb. ya, di antaranya lah pokoknya Rayu, apapun. ya. Nanti kamu saya kursuskan misalkan buat roti. Oh, Masya Allah. Atau kasih kesibukan. Sebenarnya kalau ada kesibukan itu, yang namanya potensi-potensi ke arah, maaf Beb, permusuhan, kemudian cekcok itu semakin kecil. Tapi kalau sama-sama nganggur ini yang bahaya. Repot ya. Sama-sama nganggur ini yang bahaya. Mertuanya nganggur, menantunya juga Nganggur. Harus cari kerjaan tuh akhirnya. Saya garis bawah lagi Habib ya. Iya. Jadi ketika istri menuntut, suami mampu, orang tua melarang, maka suami harus taat pada orang tuanya ya, tanpa mengabaikan haknya Istrinya. istri. Nah, ini yang kadang orang suka salah paham Habib. Ya. Saya ikuti orang tua saya, Iya. tapi mendolimi istrinya. Mendolimi istri. Ini bahaya. Ini nggak boleh juga kan? Boleh. Ya? Jadi artinya masing-masing punya haknya. Suami punya kewajiban kepada orang tua, suami juga punya kewajiban kepada Istrinya. istri. Nah, sementara kewajiban pada istri belum bisa dijalankan seideal yang seharusnya dia dapatkan. Kalau dia mau. Sementara kewajiban sama orang tua nggak bisa ditolak, nggak bisa diundur, maka dikedepankan kewajiban orang tua. Istri tetap dikasih tempat tinggal. Pertanyaan selanjutnya, Habib. Nah, kita nanya aja sama Habib Muhammad ya. Iya. Ini di podcast ini saya dikerjain ini kayaknya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau misalnya istri kemudian benar-benar dia tidak mau pulang ke rumah, ini termasuk nusyus nggak itu, Bib? Tentunya ketika istri sebenarnya kalau nusyus itu Beb, keluar rumah tanpa pamit aja bisa masuk kategori nusyus. Nusyus artinya suami tidak punya kewajiban ngasih nafkah istri sama sekali. Nah, kan? kalau dalam kondisi tertentu ya, misalkan sampai keluar dari rumah nggak pamit, habis itu maaf nggak mau melayani suami dengan benar, yaitu berarti nusyus sudah. Nusyus itu berarti dalam hal tertentu sampai ke batas tertentu, maka suami nggak wajib ngasih nafkah lagi kepada istri. Banyak kewajiban yang gugur ya. Banyak kewajiban yang gugur. Gitu. Nah kalau istri tadi dia menolak diajak pulang ke rumah, tinggal bersama mertuanya, menolak, alasannya saya nggak cocok sama mertuamu. Ini gimana Habib? Ini problem banyak terjadi seperti ini. Tentunya ini sebenarnya Habib Novel yang lebih pantas jawab ini sebenarnya. Ini pemirsa, terjadi kecurangan di sini ya. Yang ditanya melemparkan kepada sang penanya. Ini kecurangan ya. Kalau saya Habib, saya ini lebih suka membahas secara kekeluargaan. Kalau kita bicara hukum syariat ya, bicara hukum syariat, antum lebih paham hukumnya ya. Antum lebih mendalam dalam ilmu hukum. Tapi kalau dalam ilmu kemasyarakatan, saya akan katakan kepada suami, ya, dan saya juga akan katakan pada istri. Wahai suami, ya, kamu jangan paksakan istrimu pulang. Jangan paksakan istrimu pulang, tapi ajak istrimu pulang. Artinya, si istri lagi punya masalah dengan ibumu loh. Istri punya masalah dengan ibumu punya masalah loh dengan istrimu. Ini kalau dipaksakan semakin runyam ini. Madharat. Nanti si istri akan semakin kurang ajar kepada ibumu, ya kan? Kamu jadi anak yang juga semakin durhaka karena membiarkan istrimu. Membiarkan terjadi permusuhan Antara ibu istri nggak dan mau ibu. tersakiti Betul. juga kan? Kalau kemudian kamu biarkan istrimu di luar, ya kamu akan jadi seperti suami yang tidak bertanggung jawab. Ya. Maka ambil bijaksana. Bijaksana bagaimana? Proyeknya pokoknya istri kembali ke rumah. Ya, istri kembali ke rumah.
Caranya gimana? Lah itulah peranmu sebagai seorang suami. Kamu harus bisa merendahkan diri, bisa menundukkan diri. Jangan justru mengatakan nih Beb kadang ini sama sama istrinya, ya saya akan lebih utamakan orang tua saya daripada kamu. Itu sikap hati, bukan untuk diucapkan di lisan. Apalagi dengan bahasa yang bisa menyakitkan, dengan gaya yang ngotot dan lain sebagainya. Kecuali kalau emang istri kurang ajar bener, Beb. Ya kalau istri memaki-maki mertua, kurang ajar ini kan ya. Istri kemudian tidak ada hormatnya sama mertua. Pokoknya nggak mau kenal mertua. Memang ini bukan istri yang baik ini. Ini istri yang mementingkan dirinya sendiri. Kalau model istri yang begitu, wah masih banyak itu di luar sana yang bisa dapat istri tanpa harus membuang yang satu ini. Kan begitu ya. Tanpa harus membuang yang satu ini. Tapi saya rasa insya Allah istri yang model begitu nggak ada insya Allah. Nggak ada. Saya yakin istri baik sama mertuanya. Cuma punya masalah aja. Punya masalah aja. Kemudian kalau dilihat, ini saya ambil alih hostnya ini sekarang. Masya Allah, ini saya nanya tadi. Apa? Boleh Habib. Ini kalau kita lihat sekarang ini mungkin banyak suami yang perlu diajarin caranya mengkondisikan istri agar bisa menganggap mertua itu sebagai orang tuanya sendiri. Ya, gini Habib. Sebelum dilanjutkan ini, saya ulangi dikit boleh yang tadi ini. Boleh. Pemirsa agak hang sedikit tadi ada. Hang sedikit. Makanya kalau nonton ini sebelumnya minum kopi dulu ya. Betul. Botol, silakan. Ini saya diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyindir halus ini, Beb. Alhamdulillah. Jadi Habib, kepada suami saya akan ngomong seperti itu. Jangan paksakan istrimu pulang. Tapi dan jangan ajak istrimu pulang. Dan jangan anggap bahwasannya istrimu itu anak ibumu. Istrimu ini punya ibu sendiri, punya orang tua sendiri. Mereka bukan anak orang tuamu, wahai suami. Bukan. Dia istrimu, tapi bukan anaknya orang tuamu. Maka tidak bisa dalam 1 hari, 2 hari, mau dia jadi anaknya ya nggak bisa. Walaupun ada hukumnya proses, ada waktu ya. Ada proses, ada waktu, itu harus disadari oleh para suami. Nah, kepada istri saya akan ngomong. Masalah cuma sama mertua aja kok dibuat besar. Ya, masalah mertua dibuat besar. Ya, simak kisah saya yang satu ini dari buku karya ayahnya Habib Muhammad ini. Itu tadi ada seorang istri menantu yang dia itu pegel, sebel tinggal serumah sama mertua sampai cita-citanya agar mertuanya cepat mati. Karena mertuanya nggak mati-mati, akhirnya dia dibisiki setan, lebih baik mertuamu kamu bunuh. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya dia pergi ke tempatnya orang jual jamu, minta racun yang mematikan dalam jangka waktu lama. Karena kalau langsung nanti cepat ketahuan. Akhirnya ditanya sama yang jual tadi itu, kenapa kamu? Mertua saya begini-begini. Ya udah, ini saya kasih racun jangka waktunya 40 hari. Nah, jangka waktu 40 hari, setelah 40 hari nanti mertuamu akan mati. Tapi syaratnya biar nggak ketahuan, saya kamu ajari. Kamu suguhkan ini dalam bentuk teh. Ya, larutkan dalam teh, tiap hari kamu minumkan ke mertuamu. Buatkan, tunjukkan dengan santun, hidangkan dengan bagus, biar nanti nggak ketahuan kalau kamu mau ngeracun. Biar nggak mencurigakan. Nah, berlangsung 40 hari, hari pertama, kedua. Nah, rupanya ketika menantu ini menyuguhkan teh itu dengan cara yang seperti itu, mertuanya tersentuh. Menantu saya kok baik banget ini ya. Menantu saya luar biasa, berubah nih mertua. Jadi akhirnya baiknya luar biasa sama menantunya. Dan menantunya akhirnya jatuh cinta sama mertuanya. Akhirnya dia sadar, wah racun sudah bekerja ini. Gimana ini? Hari ke-40 belum berakhir, dia datang ke rumahnya tukang obat tadi itu. Dan ngomong, ini gimana, saya nggak mau mertua saya mati sekarang. Saya mau mertua saya panjang umur. Dia jadi baik ya, dia jadi luar biasa. Maka yang jual obat tadi pun tersenyum dan mengatakan, saya sebetulnya nggak ngasih racun kepada mertuamu, tapi saya kasih vitamin biar tambah segar. Ya, vitamin dan biar tambah segar. Dan mertuamu itu, saya sengaja kamu layani dengan bagus. Biar apa? Biar kamu belajar mencintai mertuamu, biar mertuamu jatuh cinta sama kamu. Nah, sekarang udah bagus, silakan lanjutkan. Masya Allah. Nah, ini loh, ternyata kan masalahnya masalah mau belajar mencintai atau tidak. Karena nggak bisa dalam 1 hari jadi orang tuanya dan 1 hari jadi anaknya, nggak bisa. Tapi kalau betul-betul menantu ini melayani mertua dengan niat ingin menjadikan orang tuanya,
dan orang tua itu melihat menantunya melayani lebih bahkan dari anaknya, ya pasti jatuh cinta, Habib. Otomatis itu Otomatis. ya. Otomatis terjadi. Betul. Makanya suami ketika ada masalah seperti ini, cara yang bijak adalah tidak memaksakan ya istrinya untuk sesuai dengan dirinya dan orang tuanya, tapi berusaha agar istrinya bisa menerima itu. Tentunya dengan ya merayu. Ya, dengan merayu, memberikan pengertian, penjelasan, nanti lewat orang banyak yang punya keahlian, yang lebih didengarkan. Setiap orang pasti tahulah cara menghadapi keluarganya sendiri, karena beda-beda, Habib. Silakan dilanjut tadi pertanyaannya apa, Habib? Iya, ini sekarang kita masuk ke tema yang berikutnya. Jadi tema masalah rumah itu sudah insya Allah terjawab. Mungkin rata-rata problem yang terjadi kan masalah rumah ini. Kemudian masalah berikutnya, sebenarnya yang harus dijelaskan itu kedudukan mertua di mata suami dan kedudukan mertua di mata istri. Itu gimana itu? Ya. Kedudukannya. Apakah suami mendapatkan sama seperti kayak berbakti kepada ibunya, dapat surga juga, surga di lapak kaki ibu, atau ada pembahasan-pembahasan yang lain yang berkaitan dengan hubungan antara suami dengan mertua atau istri dengan mertuanya juga, seperti itu. Makasih Habib. Ini sepanjang yang saya tahu Habib ya, yang saya pelajari itu taat kepada mertua sama dengan taat pada orang tua. Durhaka pada mertua sama dengan durhaka pada mertua sama dengan durhaka pada orang tua. Yang saya pelajari seperti itu. Jadi ini poin penting yang harus didengarkan sama semua orang, bahwasanya nggak bisa kalau sampai terjadi perselisihan antara orang tua dan mertua, menangkan yang mana, nggak bisa. Menangkan hatinya keduanya. Betul. Dan turuti salah satunya yang memang dianggap paling baik, lebih utama untuk dikedepankan. Ya. Nah, ini yang sering salah Habib ya. Yang sering salah itu ketika suami menganggap bahwasannya bapak dan ibu mertuanya itu ya orang biasa yang menikahkan putrinya kepada dia. Saya mau ngajak para suami ini sedikit pakai akal warasnya sedikit aja. Nggak usah banyak-banyak kita nih. Kita ini para suami pakai akal waras kita. Baru ada orang berbuat baik, bantu servis mobil kita gratis. Iya. Iya. Mobil kita diservis gratis, itu kita senangnya luar biasa. Terima kasihnya nggak cukup sekali. Nggak cukup sekali. Genteng kita bocor, ya, dibenerin orang gratis, ya, kita senangnya luar biasa. Terima kasihnya luar biasa. Ini ada manusia, dia itu si ibu hamil 9 bulan dan nunggu hamil itu ya nggak langsung hamil kan, nggak begitu toh. Ada prosesnya, ada takdir Allah, karunia Allah, tiba-tiba hamil 9 bulan. Mengandung si ibu ini dengan ngandung yang berat, yang susah. Dikatakan dalam Al-Quran, kandungan itu berat. Hei pria, jangan ngomong ngandung itu ringan. Cobalah mengandung nggak kalau kamu bilang ngandung itu ringan. Nggak mungkin. Nggak mungkin, ngandung itu berat. Ummuhu wahnan ala wahnin. Dalam keadaan yang lemah dan semakin lemah. Kemudian ketika melahirkan, itu taruhannya nyawa. Wanita ini menaruhkan nyawa untuk mengeluarkan bayi ini. Kemudian lahir bayi perempuan. Bayi perempuan ini kemudian diasuh oleh ibunya, dikasih air ASI atau susu yang lain selama bertahun-tahun. Kemudian diajari bicara, diajari berjalan, diajari berlari, disekolahkan, dididik agamanya, dikenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dihias, dikasih pakaian, dibuat cantik. Setelah cantik, tiba-tiba nih seorang pria datang melamar sama si ibu dan bapak yang kerja keras untuk biaya anaknya, dikasihkan anaknya, silahkan nih anak saya buat kamu, diundang tetangga, diundang kerabat, diundang banyak orang, dibuatkan pesta, jamuan makan yang luar biasa, dibangga-banggakan. Kemudian ini anak laki-laki tadi ini mantu ini mengatakan, itu kan cuman ayahnya istri saya, itu kan cuman ibunya istri saya. Ini model yang seperti ini ya wajar kalau ngincipin neraka Habib, Masya Allah. Ya wajar. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini kufur nikmat yang luar biasa ini. Nikmat dikasih istri oleh mertua. Mau balas apa kepada mertua? Bukan dikasih mobil, bukan dikasih rumah, dikasih anak. Bagian minum. Anak itu kan bid'ah minum. Bagian daripada orang tuanya bagian dari sendiri. Dirinya. Hatinya diserahkan kepada orang lain. Hatinya dan zahirnya itu diserahkan sama orang lain tanpa minta serupiah pun. Bahkan mengeluarkan duitnya, tenaganya demi menantu tadi. Menantu ini kemudian, ya itu kan orang tuanya istri.
Bahkan hitung-hitungan duit sama mertua, Masya Ya Allah. Allah, bahaya ini. Mertuanya lagi butuh duit, ini menantunya ngomong sama istrinya. Itu bapak ibumu bisanya cuma minta duit aja sama saya. Masya Allah, ini menantunya begini nih Beb, ini yang neraka, ini udah nunggu Beb. Kapan matinya, kapan itu? Kata neraka, na'udzubillah min dzalik. Bahkan orang yang punya anak perempuan aja mendidik dengan benar itu lewat hadis Nabi Allah mengapresiasi kan. Betul. Apalagi ini yang merasakan anak itu, Nah. merasakan kasih sayangnya, merasakan kebaikannya. Kok nggak bisa mengapresiasi? Ini kan keterlaluan ini berarti. Sangat keterlaluan. Saya sampai Beb, terbawa emosi. Terbawa emosi. Ya enggak apa, memang layak emosi sama para mertua ini yang ketemu menantu. Insya Allah kita semua selamat dari menantu yang seperti itu, dan insya Allah nggak ada lah. Amin, insya Allah. Insya Allah nggak ada Nggak menantu ada, yang seperti itu. Insya Allah nggak yang ada. sampai lupa jasa mertua. Makanya sampai ada sebagian ulama mengatakan berbakti kepada mertua nilainya lebih tinggi daripada berbakti pada orang tua kandung. Karena apa? Karena banyaknya orang yang lupa sama berbakti pada mertua. Ulama tadi sampai mengingatkan berbakti sama mertua itu nilainya lebih tinggi loh dibandingkan berbakti pada orang tua kandung. Sebagian ulama. Kenapa? Karena mertua mau mengorbankan yang dimilikinya. Bukan harta, bukan apa. Bagian dari nyawanya. Buah hatinya dibesarkan dari nol nggak ada sampai udah jadi, tinggal dipetik, tinggal dimakan. Dipetik, tinggal dimakan. Tinggal menikmati. Terima kasih aja, masa nggak mau. Lupa ya. Itu kan luar biasa zolimnya menantu tadi. Lah ini yang banyak nggak dipahami sama seorang pria ketika menikah. Ya ketika menikah dia hanya menuntut bahwasanya istri saya harus taat sama orang tua saya. Istri saya harus hargai orang tua saya. Tapi dia nggak pernah mengajarkan istrinya untuk menghargai orang tuanya dengan cara dia menghargai orang tua istrinya. Dengan cara dia memuliakan orang tua istrinya. Itu yang sering terjadi, Habib. Ya, jadi ini pendidikan yang luar biasa mahalnya, dan terus terang Habib, ini jarang ada yang menyampaikan permasalahan ini. Dan problem masyarakat itu kalau kita mau jadi pendakwah ya harus tahu problem masyarakat ini rata-rata rumah tangga sama pendidikan anak. Ya udah, ini termasuk problem yang paling sering terjadi. Kalau problem suami kan yang paling besar cari duit. Iya, suami cari duit. Kemudian pulang di rumah dimintai duit. Nah, itu problem para suami. Insyaallah. Kemudian sekarang kita juga meminta nasihat kepada Habib Novel. Mentang-mentang saya bawa tongkat diminta nasihat, Habib. Iya. Memang udah kelihatan tua. Rambut belum disemir, ini kalau Habib. bau-baunya tongkatnya baru ini kayaknya. Wah, ini tongkat sakti, Habib. Masya Allah. Tongkat sakti. Dengan tongkat ini saya bisa membuat yang sehat jadi sakit, Habib. Ya. Iya. Ya kalau dipukulkan yang sehat jadi sakit. Yang sehat jadi sakit pasti. Masuk kaki saya sendiri kalau sehat ini dipukulkan jadi sakit. Jangan terburu-buru maknai kata sakti dengan sesuatu. Orang sekarang kan seneng sama yang sakti-sakti. Betul, Ada Habib. video, coba ini namanya kita kasih nama podcast sakti yang lihat viral. Apalagi mertua sakti. Mertua sakti lebih viral lagi. Lebih viral lagi. Sekarang mungkin saat ini kita akan melihat dari berbagai sudut pandang ya, sudut pandang. Juga ada beberapa kasus yang terjadi. Itu seperti misalkan ya, mertua ikut campur terlalu dalam kehidupan anak. Nah, jadi idealnya gimana mertua itu ketika anaknya sudah menikah, baik mungkin dari orang tua si suami ataupun orang tua istri, mertua itu masuk itu sebatas mana dan kiat-kiatnya seperti apa agar ketika mertua itu masuk maka bisa masuk dengan indah dan bisa membenahi pun juga dengan indah. Iya, ini pertanyaannya luar biasa ini. Ya. Karena banyak kasus ini yang ditanyakan. Pertanyaannya luar biasa ini. Ini jebakan ini. Ini pertanyaannya jebakan untuk saya menjawab nih. Pemirsa dimanapun Anda berada, enaknya jawab enggak ya? Enaknya dijawab enggak ini? Campur tangan orang tua dalam rumah tangga. Ini sebenarnya tema tersendiri itu, Habib, panjang itu. Tapi enggak apa-apa kita kasih kisi-kisinya sedikit. Kisi-kisinya sedikit boleh. Intinya begini, Habib. Dalam menjalani kehidupan itu kalau mau barokah buat anak menghormati orang tua. Itu sikap anak, baik itu sebagai menantu maupun dia sebagai anak kandung, menghormati orang tuanya sendiri ataupun orang tua pasangan hidup. Itu akan terjadi keberkahan dalam rumah tangga. Nah, kemudian orang tua ini kepada anak hendaknya dia sebatas ya. Orang tua kepada anak sebatas memberikan saran yang terbaik. Memberikan saran yang terbaik, nak, yang terbaik begini dan harus berdasarkan syariat. Berdasarkan syariat. Jadi kata-kata baik itu bukan persepsi tiap-tiap orang ya. Bukan. Tapi karena ada urusan syariat di situ. Berdasarkan syariat. Itu idealnya seperti itu. Karena
anak itu lebih bagus menerima nasihat dari orang tuanya daripada menerima nasihat dari orang lain. Menerima masukan dari orang tuanya daripada masukan dari orang lain. Seharusnya orang tua memberikan masukan kepada anaknya sebelum orang lain memberikan masukan kepada anaknya. Dan sekarang ini timbul fenomena yang ajaib. Ketika orang tua pengen berikan masukan kepada anaknya, dianggap mencampuri urusan rumah tangga. Sehingga anak lebih suka masukan dari sahabatnya daripada masukan daripada orang tuanya. Ini yang bahaya. Ini bahaya, ini salah. Jadi kita harus menjadi orang yang dewasa, masukan dari manapun diterima, masukan dari orang tua ini harus didengarkan lebih dari yang lain. Nomor satukan. Lah yang jadi masalah kalau orang tua lebih dari memberikan masukan. Nah ini modelnya sudah paksaan. Ya. Nah kamu harus begini, harus begini, harus begini. Ya, pertanyaannya boleh nggak itu dipaksakan seperti itu? Jawabannya sederhana. Kalau paksaannya ini menyangkut dalam syariat sebagai orang tua kepada anak, kemudian melihat anaknya melakukan hal-hal yang diharamkan menurut syariat, maka orang tua punya kuasa untuk apa? Untuk melarang anak melakukan itu. Memaksa anak untuk melakukan itu dan melarang anak melakukan itu. Contoh, anak ini mau beli mobil lagi, udah punya mobil, mau beli mobil lagi. Tetapi anaknya belum berangkat haji, bahkan belum daftar haji. Dalam urusan ini orang tua wajib turut campur. Harus kasih tahu bagian dari amar ma'rufnya orang tua sama anak. Nggak bisa udah lepas, kamu udah dewasa lepas, nggak bisa. Harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tentu dengan cara yang baik. Selaku orang tua punya kuasa. Sampai kapanpun kamu anakku. Jangan beli mobil, berangkat haji kamu. Ibu tidak akan melihat wajah kamu sebelum kamu daftar haji. Ini ancaman yang tegas ya, ancaman yang tegas, yang berat memang. Tapi demi apa? Menyelamatkan anak jangan sampai dia nanti meninggal dalam keadaan yang tidak beriman pada Allah Ta'ala karena meninggalkan kewajiban ibadah haji. Yang seperti ini mungkin anak menganggap jangan ikut campur urusan saya. Nggak bisa kalau begitu ya. Nah ini bukan ikut campur, memang di situ wajib ikut campur. Nah yang seperti ini kan akan tahu batasannya semua. Kalau anak itu paham agama, orang tua paham agama. Yang terjadi sekarang nggak pakai ilmu agama, ilmu perasaan, Habib. Nah, menurut perasaan saya ini orang tua saya nggak pas nih. Menurut Fulan ini orang tua saya udah nggak beres ini. Jadi ngukurnya itu dengan syariat. Syariat. Nah ini masalahnya syariatnya ini orang pada nggak paham, Habib. Nah, makanya itu tadi, ini problemnya di situ ya. Di situ. Makanya orang harus belajar. Belajar, kemudian mau bertanya kepada orang yang tahu. Jangan tanya cuma asal. Ya ilmu agama browsing aja. Jangan browsing, tanya sama pakarnya. Gimana nih saya kok ngadepin orang tua saya ikut campur sampai urusan yang seperti ini. Betul. Harus taat. Nah, ada satu kaidah yang secara umum bisa dipakai oleh siapapun. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada siapapun ketika diperintah maksiat. Ya, tidak boleh taat pada siapapun ketika diperintah maksiat. Ketika orang tua itu ikut campur, tapi ikut campurnya ini menimbulkan maksiat, maka di situ harus ditolak. Ditolak tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai nolaknya juga menimbulkan maksiat. Nolaknya dengan bentak-bentak orang tua, nolaknya dengan memaki orang tua. Naudzubillah min dzalik. Ini nolaknya udah maksiat yang lebih besar dari perbuatan orang tua itu sendiri. Makanya itu berarti nahi mungkar bil mungkar ya. Nahi mungkar bil mungkar wa akbar. Dan mungkarnya lebih besar. Memang problemnya di situ. Kadang anak nggak tahu batasan orang tuanya boleh ikut campur dan tidak boleh ikut campur. Nah itu di mana? Nah bagusnya buat orang tua juga harus mengerti ilmu syariat sehingga dia tahu kapan saya ini harus masuk, kapan saya ini cukup di luar dan melihat ya. Kapan saya masuk sekedar ngasih saran, kapan saya masuk harus dengan keras ya. Perintah. Betul. Seperti Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh, Habib. Ya, dan ini sebaik-baik contoh. Ikut campur urusan rumah tangga Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Fatimah Zahra. Yaitu urusan masalah pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pengen Sayyidatuna Fatimah punya pembantu, tapi Sayyidina Ali tidak punya uang untuk menggaji saat itu seseorang untuk punya pembantu. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat Nabi SAW lagi bagi-bagi pembantu kepada para sahabat. Sayyidina Ali pun nyuruh Fatimah Zahra, hendaknya kamu ke rumah ayahmu dan mintalah pembantu kepada ayahmu. Maka Sayyidah Fatimah Zahra berangkat ke rumah ayahnya, tapi ayahnya lagi keluar. SAW lagi keluar ke tempatnya para sahabat. Malam hari Nabi SAW dapat info dari istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha
bahwasannya tadi putrinya Fatimah Zahra main ke rumah Rasulullah. Ya, ada perlu butuh pembantu yang dibagi-bagi tadi, mau juga anaknya gitu. Iya. Maka Rasul tidak nunda sampai besok pagi, tidak. Malam hari, di malam yang sangat dingin, Nabi Muhammad SAW bergerak ke rumah Fatimah Zahra, langsung masuk ke dalam rumah, langsung masuk ke dalam kamar, ya, langsung duduk di antara mereka berdua di atas tempat tidur. Sayyidina Ali sampai mengatakan, saya rasakan dinginnya kaki Rasulullah sampai ke dada saya. Saking dinginnya malam itu. Sayyidah Fatimah Zahra karena malu dengan ayahnya, langsung tutupan selimut, nggak mengeluarkan wajahnya dari balik selimut karena malu dengan ayahnya, karena punya sifat pemalu yang luar biasa. Maka ayahnya Nabi Muhammad SAW berkata, mau nggak saya ajarkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih utama daripada pembantu. Ya, dikasih saran, mau nggak ini yang lebih bagus dari pembantu? Ini kan pengen pembantu, ya pengen pembantu. Nabi nggak nyarikan pembantu, tapi dikasih yang lebih bagus dari pembantu. Mau tidur suruh ngucap subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Nah, 34 Allahu Akbar ini dan 33 subhanallah dan alhamdulillah, kalau ditotal jumlahnya 100 lebih baik daripada pembantu. Nabi ikut campur. Masuk ke dalam rumah. Makan duduk di kamar. Ya. Masya Allah. Duduk di kamar. Rumah menantunya ya rumahnya. Rumah anaknya ya rumahnya. Anta wa malu kali abik. Nah, ini kan bagian yang orang tua boleh masuk ke rumah anaknya, memberikan saran. Ada loh yang lebih bagus dari pembantu. Ini loh ya. Mau tidak kamu saya ajarkan dengan kalimat, mau tidak kalian berdua saya ajarkan sesuatu yang lebih baik dari pembantu. Nabi SAW tidak maksa putrinya. Nah, kenapa nggak dikasih pembantu? Karena Rasul membagikan pada sahabat-sahabatnya. Putrinya diajarin untuk zuhud. Ya, diajarin untuk berlalah mengurusin rumah itu dengan cuci pakaian, dengan nyapu, dengan masak, walaupun berdebu ya, walaupun kemudian kulitnya jadi rusak, ini akan pahalanya luar biasa. Tapi biar nggak capek, aku beri sesuatu yang lebih hebat dari pembantu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 sebelum tidur. Masya Allah. Ini berarti kalau kita garis bawahi, gimana tentang persepsi orang tua atau mertua mencampuri rumah tangga. Tentunya yang pertama tadi dari jawaban Habib Novel, yang pertama yaitu persepsinya dirubah. Jadi ketika orang tua memberikan saran, jangan dikatakan mencampuri urusan rumah tangga. Betul, karena orang tua punya kewajiban. Ini bagi anak ataupun bagi menantu. Bagi orang tua sendiri, orang tua harus tahu secara syariat kapan menyaksikan dan mendoakan tentunya. Kapan masuk memberikan saran, dan kapan ketika orang tua harus masuk kemudian memberikan perintah. Ini kalau terlaksana semuanya dengan baik, pasti hubungannya akan menjadi semakin baik, semakin indah. Ya Habib, ini kelihatannya waktunya udah cukup panjang kita bicara. Masya Allah. Kurang lebih 35-40 menit. Masya Allah. Saya mau, nanti kita akan bahas ini di episode berikutnya. Masih yang sama kelihatannya mertua versus menantu ini banyak masalah insya Allah. Nanti ada episode berikutnya. Cuman saya mau kutip hadis riwayat Imam Muslim. Ya, Masya Allah. Biar kita mengerti ya. Masalah rumah tangga ini adalah masalah yang menjadi objek terbesar setan dalam menyesatkan manusia. Jadi setan itu paling suka kalau ada rumah tangga berantakan. Dalam Sahih Muslim dikatakan, inna iblisa yadha'u arsyahu alal ma. Sungguhnya iblis meletakkan kerajaannya di dalam air, ya, di perairan. Tsumma yab'atsu sarayahu. Dari situlah iblis kemudian mengirimkan bala tentaranya, utusan-utusannya untuk menggoda manusia. Fa adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Di antara semua utusan iblis ini, yang paling tinggi pangkatnya di sisi iblis adalah dia yang paling besar kemampuan memberikan fitnah. Ya, menggoda manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqul. Salah seorang utusan iblis, setan-setan tadi, pulang dari tugasnya, laporan pada iblis dan berkata, fa'altu kadza wa kadza. Saya tadi sudah menggoda manusia begini dan begini. Fayaqulu, maka iblis menjawab, ma sana'ta syai'a. Kamu belum melakukan apa-apa. Dianggap kecil, ya. Biasa itu. Ya, itu biasa. Kemudian fayaqulu, fa'altu kadza wa kadza. Fayaqulu ma sana'ta syai'an, thumma yaji'u ahaduhum. Kemudian ada setan lain yang datang lapor pada iblis dan berkata, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu baina imra'atih. Saya tadi menggoda manusia dan saya belum tinggalkan manusia itu pulang ke sini, tidak saya tinggalkan sebelum dia telah berhasil memutuskan hubungannya dengan istrinya.
Ya. Berantakan rumah tangganya. Rumah tangga berantakan. Setelah rumah tangganya berantakan, saya baru tinggalkan mereka. Ya, saya menghadap kepada kamu, wahai iblis. Maka apa yang terjadi? Iblis berkata, qala fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Iblis berkata kepada setan yang satu tadi, sini kamu sini. Ya, kamu punya pangkat tinggi di samping saya, ni'ma anta. Memang kamu setan terbaik. Ya, kamu Jadi setan pangkat tertinggi yang bisa membuat berantakan rumah tangga. Nah, termasuk alat yang dipakai setan adalah mertua. Ya, mertua ini dipakai sama setan untuk menghancurkan rumah tangga. Makanya sebagai menantu kita juga harus hati-hati ya, bahwasannya sebetulnya musuh kita bukan mertua kita. Musuh kita adalah setan. Mungkin saja mertua lagi dipakai sama setan. Begitulah bagi mertua. Menantu bukan musuh. Musuh adalah setan. Mungkin saja menantu lagi dipakai sama setan untuk menghancurkan rumah tangga. Makanya hati-hati, bukan kepada menantu, bukan kepada mertua. Awas, ada setan di rumahmu. Masya Allah. Ya, awas, ada setan di rumahmu. Ini yang harus lebih diperhatikan. Berarti kalau mafhumnya, ketika rumah tangga berantakan itu membuat ridhonya setan. Bukan lagi ridho itu. Bahagia setan. Ridho wal farah was surur katanya ya. Campur jadi satu. Berarti mafhumnya, berarti kalau kita menjadikan rumah tangga kita harmonis, maka di situ kita mendapatkan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Dan setannya nangis, iblisnya nangis. Dan memang layak harus dibuat nangis. Makanya yang nonton tayangan ini segera buat setan menangis. Ya, senangkan mertuamu, senangkan pasangan hidupmu. Senangkan orang tuamu, maka insya Allah kita buat setan-setan menangis. Gerakan menangiskan setan. Ya, seperti kita tadi mau syuting ini aja, Beb. Masya Allah. Gangguannya dari setan banyak itu. Yang gangguan, betul kan ya? Macam-macam. Masya Allah. Karena setan juga khawatir. Ini kalau sampai tayang banyak orang sadar, wah Masya Allah. Bahaya. Mudah-mudahan ini bisa tayang, Beb. Saya juga belum tahu nih bisa tayang. Amin, insya Allah bisa tayang. Siapa tahu di setel nggak ada suaranya, Beb. Masya Allah. Ya karena yang gitu-gitu sering kita ngalami. Kalau pemirsa nanya itu suaranya Beb Muhammad waktu itu kok di episode sebelumnya sempat kecil atau hilang, nggak ada suaranya. Mic-nya mati. Mic-nya nggak mati, mic-nya nyala ya. Mic-nya nyala. Tapi subhanallah nggak tahu kenapa. Nggak ada suaranya. Nggak tahu kenapa. Karena mungkin kalau terdengar suaranya semakin banyak orang yang suka, repot Habib. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Habib. Mudah-mudahan kita bisa. Terima kasih Habib Novel atas ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan sangat berharga untuk Amin, insya Allah. Harapan kita nanti entah berapa hari ke depan atau berapa minggu ke depan ya, insya Allah kita bisa telekonferensi dengan para ulama yang ada di Indonesia nih. Amin, insya Allah. Ya. Insya Allah. Kita buat gerakan bersama ya. Iya, insya Allah. Mungkin dari kita berdua di sini bersama yang di sono entah siapa ya. Entah siapa. Ya, biar jadi kejutan untuk siapapun. Insya Allah yang baik. Amin. Insya Allah. Jazakumullah khairan pemirsa, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan obrolan saya dengan Habib Muhammad membawa keberkahan dan kebaikan khususnya bagi kami dan keluarga kami, serta bagi Anda dan keluarga Anda, serta umat Islam dimanapun berada. Kurang lebihnya kami mohon maaf.